profesi guru di LPTK IAKN Tarutung. Dan saat ini saya mengajar di SD Negeri 075088 Hiligo Duhoya yang terletak di Desa Hiligo Duhoya, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan membuat video mengajar dengan tema setiap manusia berharga di mata Allah. Baik, perkenalkan, ini ruangan kepala sekolah sekaligus ruangan guru. Ini kepala sekolah kami di SD Negeri 075088 Hiligo Duhoya. Sebelahnya ini ruangan kelas 6. Jadi sudah disebut di sebelahnya lagi ini ruangan kelas 5. Sama sudah ditutup juga. Ini ruangan kelas 4. Ini ruangan kelas 2. Dan terakhir ini ruangan kelas 1. Dan gedung di sebelahnya ini ruangan perpustakaan atau bibliotek kosong. Baik, demikianlah perkenalan dari saya. Semoga video dari saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, maka kita mengawali dulu dengan bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa? Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita semua berdiri. Mari kita bernyanyi Bapa Kuda kepada 3, 2, ya. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, semua pada hadir semua? Tidak ada yang sakit? Sudah sarapan? Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema setiap manusia berharga di mata Allah. Sekali lagi, apa? Setiap manusia berharga di mata Allah. Dasar Alkitabnya saya ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26a dan
yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menjaganya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Katamu melihat suara di aku bangkokan. Baik, terima kasih. Tujuan pada pembelajaran ini yaitu peserta didik memahami pemeliharaan Allah pada diri manusia. Ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari di sini, yaitu yang pertama, apa alasan manusia berharga di mata Allah? Yang kedua, peserta didik mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Dan yang ketiga, menuliskan cara bersyukur, memperingati hari ulang tahun, dan bersyukur untuk pertumbuhan yang Allah berikan. Dan yang terakhir, membuat karya dalam bentuk puisi untuk mengucapkan syukur sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Setiap manusia berharga di mata Allah. Benar? Di dalam keluarga mungkin terdapat di keluarga kita terdapat ada yang cacat, mungkin tangannya tidak ada, atau mungkin juga dari kandungan lahir dia udah buta. Tetapi ada nanti cerita yang perlu kita pelajari di sana, bahwa sekalipun dia memiliki kekurangan, matanya buta tidak bisa melihat, tetapi Tuhan selalu memberkati. Dia selalu menolong. Bahkan ada nanti beberapa contoh yang perlu kita perhatikan di sana. Ada yang memiliki kekurangan tersebut, bahkan dia terkenal. Nah, dia akan terkenal. Yang menjadi pertanyaan di sini, gua akan bertanya, apakah contoh-contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia? Baik, silakan. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Kesehatan dan keselamatan. Wah, contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia yang pertama, kesehatan dan keselamatan. Keselamatan dan keselamatan. Contoh yang kedua ada? Baik, silakan. Rezeki dan kebutuhan. Rezeki dan kebutuhan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana wujud pemeliharaan Allah bahwa manusia berharga di mata Allah? Ada yang bisa? Baik, silakan. Manusia selalu bersyukur. Manusia selalu bersyukur. Tepuk tangan. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, silakan. Manusia merasa tenang ketika ada masalah. Manusia merasa tenang ketika ada masalah yang melanda. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana manusia merasakan pemeliharaan Allah dalam hidupnya? Bagaimana? Saya Bu. Wah, silakan. Manusia selalu sukacita. Manusia selalu bersuka cita. Sekalipun masalah banyak, tetapi dia selalu bersuka cita. Dia selalu bersuka cita. Setiap manusia berharga di mata Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Ya, walaupun dia berbadan hitam, berkulit hitam, berambut keriting, memiliki tubuh yang cacat, bahkan ada juga yang gantengan, Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Selalu menyatakan bahwa setiap manusia berharga di mata Allah. Manusia juga diciptakan dengan diberikan akal dan pikiran yang sehat, agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, di sini kalian akan menonton yang ada nanti kisah atau sebuah kisah, dan untuk ditonton, namun sebelum
tapi bisa sukses. Iya benar, beliau bahkan tidak punya tangan dan kaki. Ini bukan disebabkan kecelakaan. Nick terlahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini disebut tetra amelia. Dokter dan orang tuanya terkejut ketika Nick lahir karena kondisi ini tidak terdeteksi pada saat kehamilan. Kalau ada penonton di sini yang mikir, itu ibunya kali jatuh pas hamil atau minum obat penggugur kandungan atau apa, jangan mikir begitu. Ibunya tidak mengalami kecelakaan kok, dan juga tidak meminum obat apapun ketika hamil. Jadi ini bukan karena keracunan. Kondisi ini pun bukan turunan ataupun warisan genetik. Jadi benar-benar murni karena kehendak yang Maha Kuasa. Nick bercerita bahwa saking ekstrim kondisinya, tidak ada yang berani memberi bunga ataupun mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Pada awalnya, orang tuanya sangat sedih dan berkabung karena anak laki-laki pertama mereka cacat dan tidak bisa diobati. Nick ini benar-benar tidak memiliki tangan dan hanya ada 2 jari mungil di kaki kirinya. Hanya itu saja yang dia punya. Butuh waktu sekitar 4 bulan sampai akhirnya orang tua Nick bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Allah menitipkan anak berkebutuhan khusus kepada mereka. Dan mereka belajar menyayangi Nick apa adanya. Nick mengatakan orang tuanya bilang dengan terus terang bahwa mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi ya coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan ternyata meskipun tanpa tangan dan kaki, Nick bisa melakukan banyak hal yang biasa dilakukan orang lain. Misalnya main bola, main di pantai, main skateboard, berenang, dan sebagainya. Ya dia terpaksa menggunakan kursi roda khusus sih dan mendapatkan banyak bantuan dari orang lain dalam kesehariannya. Tapi ini tidak menyerah. Sayangnya tidak semua orang mendukung. Pada usia 10 tahun, Nick bahkan mencoba untuk bunuh diri karena dibully sangat parah di sekolah. Akan tetapi usaha bunuh dirinya itu gagal. Nick berjuang untuk bisa mengerti apa sih hikmahnya kondisinya kok seperti ini. Sampai akhirnya ketika dia SMA, seorang tukang sapu bilang, "Kamu orangnya pandai ngomong ya, pasti cocok deh jadi motivator." Awalnya Nick tidak percaya diri, tapi kemudian seperti apa nasihat orang tuanya, coba aja deh, jangan terlalu banyak dipikir. Dan akhirnya dia mulai memberikan sesi motivasi. Dari yang awalnya hanya didengarkan 6 orang, bertahun-tahun kemudian penonton paling banyak like-nya adalah 800.000 orang. Dari yang awalnya hanya jadi pembicara di aula sekolah, lama-lama Nick mengadakan sesi bahkan di stadion, udah kayak konser aja deh. Pada saat video ini direkam, Nick bahkan sudah travel ke 60 negara hanya untuk memberikan ceramah dan sesi motivasi. Banyak orang yang tersentuh dan menangis pada saat Nick memberikan speech-nya. Saya termasuk juga salah satunya. Karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan, tidak ada alasan untuk orang-orang sehat seperti kita untuk mengeluh. Nick juga banyak memberikan sesi ceramah di sekolah-sekolah dengan harapan bisa mengurangi bully di sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang ingin bunuh diri karena dibully seperti dirinya dulu. Selain menjadi motivator, Nick juga mendapatkan uang dari menulis buku. Karena meskipun dia hanya punya 2 jari kaki yang mungil, tapi jari-jari itu sudah sangat terlatih, bahkan untuk mengetik di laptop atau mengetik SMS. Jangan salah, 2 jari kecil itu bahkan sampai bisa dilatih menyetir kapal boat atau bahkan menyetir mobil. Tapi tentunya kendaraan-kendaraan tersebut sudah dimodifikasi ya sesuai dengan kondisi Nick. Kemudian sumber penghasilan dia yang lain termasuk juga dari acara TV. Karena kisahnya pernah didokumentasikan di beberapa acara TV termasuk menjadi seri di channel DLC. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, waduh kasihan ya orang cacat itu, pasti gak ada yang mau. Kata siapa? Takdirnya Nick memiliki istri yang normal. Bahkan saat ini dia memiliki 4 orang anak kandung, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Penghasilan Nick pun cukup untuk membeli rumah yang besar dan indah. Intinya dia tidak kekurangan apapun meskipun tanpa tangan dan kaki. Memang sih Nick tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Misalnya mandi, ganti baju dan sebagainya.
dan dia juga butuh kursi roda untuk kemana-mana. Tapi saya yakin kalian setuju, pencapaian beliau termasuk luar biasa mengingat kondisinya sangat parah. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Yang kelihatan jelas banget menurut saya adalah jangan menyerah. Meskipun kondisinya seperti itu, Nick ini tidak hanya sekedar mengurung diri di kamar, nangis, tapi dia coba melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang lain, entah itu main bola, berenang, main golf, dan sebagainya. Saya yakin hal-hal tersebut tidak dia kuasai dalam 1-2 menit. Pasti sering jatuh, tapi dia bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan seterusnya. Selain itu, sifat tidak menyerah Nick juga terlihat dari kebiasaan dia mengetik di laptop dan HP hanya dengan 2 jari kaki. Teman-teman coba aja deh sendiri, susah loh. Saya yang normal aja ngetik pakai tangan di HP suka salah-salah, apalagi kalau disuruh ngetik pakai jari kaki. Saya sih nggak kebayang ya, Nick itu pasti berlatih lama sekali sampai akhirnya jari kakinya bisa terlatih seperti itu. Kalau dia mudah menyerah, dia tidak akan bisa melakukannya. Kemudian yang saya ambil hikmah dari kisah Nick adalah untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan fokus dengan apa yang kita tidak punya, tapi fokus dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Oke, dia tidak punya tangan dan kaki, dia hanya bisa ngomong. Tapi benar juga ya, dia masih bisa jadi motivator. Meskipun susah karena hanya punya 2 jari kaki, tapi dia masih bisa mengetik buku. Dan kalau dia cuma direkam aja dia bisa, dan dia juga bisa interview untuk acara TV. Jadinya dia juga bisa mendapatkan uang dari sana. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah untuk belajar bersyukur. Di salah satu interview dengan TV Australia di program 60 Minutes, Nick bahkan mengatakan bahwa kalau ada pil ajaib yang bisa membuat kaki dan tangannya sembuh, dia tidak mau meminumnya. Dia merasa hikmah dari kondisinya yang ekstrim adalah sesi motivasi yang dia berikan lebih berdampak pada pendengarnya. Nick juga bersyukur karena kondisi cacatnya bukan warisan genetik dan keempat anaknya bisa normal semua. Dia juga bersyukur bisa punya istri yang menerima dia apa adanya. Duh, kalau melihat beliau ini, saya pribadi suka malu gitu. Gak berani kalau gak jelas. Semoga kisah inspiratif kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih bersyukur dan bersemangat mengejar apapun cita-cita baik yang kalian miliki. Kalau kalian merasa konten ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Yang Allah berikan. Itu kelompok 2. Silakan diskusikan.
terkecuali. Baik orang sehat maupun orang yang cacat tetap berharga di mata Allah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada pertanyaannya? Nah, tugas tadi yang sudah Ibu berikan itu, ya, tugas yang sudah Ibu berikan seperti kelompok 1, nanti silakan dikerjakan lagi supaya lebih dalam, lebih jelas kepada kalian, agar kalian mengetahui bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Walaupun cacat, walaupun dia memiliki kekurangan buta sekalipun, coba lihat tadi di videonya, tetapi dia selalu berharga di mata Tuhan. Dia memiliki talenta, Tuhan berikan talenta yang lebih baik. Tuhan berikan, sekalipun tangan dan kakinya tidak ada, tapi Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Dan hal-hal tadi yang harus kalian pelajari itu tetap harus bersyukur. Sekalipun kita memiliki kekurangan, sekalipun kita memiliki keterbatasan, tetap kita harus bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Dan kita harus tetap berdoa. Ya, kita harus tetap berdoa walaupun kita memiliki kekurangan. Jadi, kalau tentunya anak-anak kami, teman-teman kalian terdapat ada yang berkekurangan, ya, atau teman di luar kalian ketemu ada yang buta, ada yang tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, oh jangan diejek, ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan diejek anak-anak kami, ya, hargailah dia, kalau bisa dekati dia supaya dia merasa enak terhadap kamu. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran ini, maka kita akan nyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa? Baik, silakan maju. Baik, sekarang kalian pulang. Namun kalau kalian pulang nanti hati-hati di jalan, ya, hati-hati di jalan, jangan lari-lari karena di sana banyak kendaraan, nanti ada orang. Nah, sebelum pulang silakan doa khususnya seperti sebelum.
Semoga bermanfaat.